Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 3 yang berjudul tugasku sehari-hari. Kita akan belajar subtema 1, 2, 3, dan 4. Yang mana dalam video pembelajaran kali ini kalian akan belajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga barokah, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Ya anak-anak, silahkan kalian siapkan buku tematik kalian, baik itu kitab maupun pendamping. Nah, di dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengenal pecahan uang, dan yang kedua mengurutkan pecahan uang, yang ketiga mengenal nilai kelompok pecahan uang, dan yang terakhir menentukan harga barang dengan sekelompok nilai pecahan uang yang setara dengan harga barang. Kompetensi dasar dari mata pelajaran matematika ini, yang pertama adalah menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang kedua, mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Yang mana tujuan pembelajaran dari mata pelajaran matematika ini diharapkan kalian mampu menentukan nilai sekelompok pecahan uang dan juga mampu menukar nilai sekelompok pecahan uang dengan sekelompok pecahan uang lain yang setara. Seperti biasa, pada saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh Meli, Udin, Dayu, Beni, Lani, Edo, dan juga Siti. Baiklah anak-anak, kita mulai membahas poin yang pertama, yaitu mengenal pecahan uang. Seperti yang kita ketahui bahwa uang yang ada di sekitar kita itu ada 2 macam. Yang pertama uang logam, dan yang kedua adalah uang kertas. Baiklah, kita mulai untuk membahas jenis uang yang pertama, yaitu uang logam. Kalian juga bisa melihat buku tematik kalian halaman 7 sebagai tambahan referensi. Ini adalah uang logam yang beredar di sekitar kita, yaitu ada 100, 200, 500, dan juga 1000. Coba kalian amati uang logam di sini. Di dalam uang logam itu ada tulisan Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Ternyata uang itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, dan mata uang negara kita Indonesia adalah rupiah, disingkat dengan tulisan R besar P kecil. Nilai uang logam yang terkecil di sini adalah 100 rupiah, sedangkan nilai uang logam yang terbesar adalah 1000 rupiah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tentang bagaimana cara menulis dan membaca nilai uang logam. Kita mulai dari uang logam yang terkecil. 100. Nilai uang logam terkecil adalah 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00. Rp di sini adalah singkatan dari rupiah, dan 00 di belakang adalah pelengkap dari Rp tersebut. Dibaca 100 rupiah. Kita lanjutkan ke nilai uang logam yang kedua, yaitu 200. 200 rupiah ditulis Rp 200,00. Dibaca
Rp200. Selanjutnya, uang logam yang ketiga yaitu Rp500. Ditulis Rp 500,00. Dibaca Rp500. Dan yang terakhir ini adalah pecahan uang logam yang memiliki nilai paling besar, yaitu 1000. Ditulis Rp 1000,00. Dibaca Rp1000. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke jenis uang yang kedua, yaitu uang kertas. Kalian juga bisa melihat buku tematik kalian halaman 22. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari uang kertas yang beredar di sekitar kita. Ada 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Uang kertas memiliki beraneka macam warna, dan juga di dalam uang kertas terdapat gambar pahlawan. Nilai uang kertas yang paling kecil di sini adalah Rp1000, sedangkan nilai uang kertas yang paling besar adalah Rp100.000. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tentang bagaimana cara menulis dan membaca nilai uang kertas. Dimulai dari uang kertas yang nilainya paling kecil, yaitu 1000. Bagaimana cara menulis uang kertas 1000? Ditulis seperti tadi, Rp 1.00,00. Dibaca Rp1000. Dilanjutkan uang kertas yang kedua, yaitu 2000. Ditulis Rp 2000,00. Dibaca Rp2000. Selanjutnya uang kertas 5000. Ditulis Rp 5000,00. Dibaca Rp5000. Uang kertas yang selanjutnya adalah 10.000. Bagaimana cara menulisnya? Ditulis Rp 10.000,00. Dibaca Rp10.000. Selanjutnya uang kertas 20.000. Ditulis Rp 20.000,00. Dibaca Rp20.000. 50.000. Bagaimana cara menulisnya? Ditulis Rp 50.000,00. Dibaca Rp50.000. Dan yang terakhir, uang kertas yang paling besar, yaitu 100.000. Ditulis Rp 100.000,00. Dibaca Rp100.000. Nah, itulah tadi anak-anak tentang bagaimana cara membaca dan juga cara menulis uang logam maupun uang kertas. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas poin yang kedua, yaitu mengurutkan pecahan uang. Coba kalian amati pecahan uang logam yang ada di sini. Ada Rp500, Rp100, Rp1000, dan Rp200. Coba sekarang kalian urutkan dari nilai yang terkecil. Kira-kira dimulai dari pecahan uang logam berapa anak-anak? Good job. Dimulai dari Rp100, dilanjutkan Rp200, kemudian Rp500, dan yang terakhir yang paling besar adalah Rp1000. Sekarang dibalik, coba kalian urutkan dari nilai uang yang terbesar.
Berarti dimulai dari 1000, kemudian 500, kemudian 200, dan yang terakhir adalah 100 rupiah. Ayo berlatih. Coba kalian buka buku tematik kalian halaman 9. Coba kalian urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Kalian amati soal nomor 1. Di situ ada uang logam 500 rupiah, 100 rupiah, dan 200 rupiah. Kalian diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Kira-kira yang mana dulu anak-anak? Pintar sekali. 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, dan yang terakhir adalah 500 rupiah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 anak-anak. Ada uang logam 200 rupiah, 1000 rupiah, dan juga 100 rupiah. Mana yang paling kecil? Good job. 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, dan yang terakhir 1000 rupiah. Silahkan dilanjutkan dan disimak soal nomor 3. Di situ ada uang logam 100 rupiah, 500 rupiah, dan juga 200 rupiah. Yang pertama tentu saja adalah 100 rupiah, dan yang kedua 200 rupiah, dan yang ketiga 500 rupiah. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 4. Ada 1000 rupiah, 500 rupiah, dan juga 100 rupiah. Yang pertama adalah 100, 500, dan yang terakhir adalah 1000 rupiah. Sekarang kalian lihat buku tematik kalian halaman 24. Mari kita berlatih lagi. Coba sekarang kalian bandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan dari yang nilainya terkecil. Nah, kalau tadi hanya berisi uang logam saja, dan sekarang ada uang logam dan juga uang kertas. Coba kalian jawab nomor 1. Di situ ada uang kertas 1000 rupiah, 5000 rupiah, dan 2000 rupiah. Kira-kira yang mana dulu anak-anak yang nilainya yang terkecil? Good job. 1000 rupiah, kemudian yang kedua 2000 rupiah, dan yang terakhir adalah 5000 rupiah. Good job. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada uang logam 100 rupiah, 1000 rupiah, dan 2000 rupiah. Dimulai dari yang terkecil, berarti uang logam 100 rupiah dulu, diikuti uang kertas ribuan, dan yang terakhir adalah 2000. Oh, ini sudah urut ya anak-anak. Dan yang ketiga, soal nomor 3. Ada uang kertas 5 ribuan, uang logam 500, dan juga 1000. Mana yang paling kecil? Tentu saja yang 500 rupiah. Dilanjutkan 1000 rupiah, dan yang terakhir adalah 5000 rupiah. Nomor 4 sekarang. Ada uang seribuan, 100 rupiah, dan juga 500 rupiah. Tentu saja yang pertama adalah good job, 100 rupiah, kemudian 500 rupiah, dan yang terakhir adalah 1000 rupiah. Sekarang coba kalian buka buku tematik kalian halaman 26 dan perhatikan harga-harga berikut ini. 1 ikat bayam harganya 1000 rupiah. 1 potong tempe harganya 2000 rupiah. Sedangkan 1 kilogram mangga harganya 5000 rupiah. Coba sekarang kalian pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. 1 potong tempe harganya 2000. Mana anak-anak gambar uang kertas 2000-an? Betul sekali, yang paling bawah. Silahkan ditarik garis.
Kemudian yang kedua adalah 1 ikat bayam, harganya Rp1.000. Mana anak-anak uang Rp1.000? Betul sekali, ada yang paling atas. Dan yang terakhir adalah 1 kg mangga, harganya Rp5.000, tentu saja yang bagian tengah. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan data-data yang sudah ada. Pertanyaan nomor 1, barang apa yang harganya paling murah? Ayo, barang apa yang harganya paling murah anak-anak? Good job, 1 ikat bayam. Kemudian pertanyaan yang kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Pintar sekali, 1 kg mangga. Dan pertanyaan yang ketiga, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Kalian diminta untuk mengurutkan barang-barang tersebut dari harga yang paling murah. Berarti dimulai dari 1 ikat bayam, kemudian 1 potong tempe, dan yang terakhir adalah 1 kg mangga. Ayo kita lanjutkan untuk berlatih lagi. Kalian lihat buku tematik kalian halaman 38 dan 39. Kalian amati harga-harga barang-barang di bawah ini. Ada 1 ikat kacang panjang, harganya Rp500. 1 kg tomat, harganya Rp2.000. 1 sisir pisang, harganya Rp5.000. Dan 1 ikat bayam, harganya Rp1.000. Nah, yang pertama, kalian diminta untuk memasangkan harga dengan nilai uangnya. 1 ikat bayam, 1 ikat kacang panjang, harganya Rp500. Di mana anak-anak Rp500-nya? Good job. Ada di bawah sendiri. Kemudian 1 kg tomat harganya Rp2.000. Silahkan ditarik garis. Good. Next, yang kemudian 1 sisir pisang seharga Rp5.000. Good job. Dan yang terakhir adalah 1 ikat bayam yang harganya Rp1.000. Tentu saja yang belum ditarik garis, Rp1.000. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan data-data yang tadi. Nomor 1, barang apa yang harganya paling murah? Apa anak-anak? Good job, 1 ikat kacang panjang yang harganya Rp500. Kemudian pertanyaan yang kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Yang paling mahal adalah 1 sisir pisang, harganya Rp5.000. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 3. Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Berarti dimulai dari 1 ikat kacang panjang, kemudian 1 ikat bayam, kemudian 1 kg tomat, dan yang terakhir adalah 1 sisir pisang. Nah, itulah tadi anak-anak, kalian sudah belajar mengurutkan pecahan mata uang dan juga memasangkan harga barang dan juga dengan nilai uangnya. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas poin yang ketiga, yaitu mengenal nilai kelompok pecahan uang. Silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 48, atau bisa juga kalian menyimak bacaan di sini. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Uang Saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan.
Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap anak berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Mari anak-anak kita hitung berapa banyak uang saku yang dimiliki oleh Siti. Siti memiliki uang saku berupa 4 keping uang logam 500-an. Jumlahnya berapa anak-anak? Ada 4 keping uang 500-an, jadi 4 dikali 500 rupiah, hasilnya adalah 2000 rupiah. Bagaimana dengan uang sakunya Dayu? Dayu memiliki 2 keping uang 500-an dan juga 5 keping uang 200 rupiah. Berapa jumlah uang saku yang dimiliki Dayu? Kita hitung dulu. Uang logam 500-an ada 2, berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. Dan yang berikutnya adalah uang logam 200-an sebanyak 5, jadi 5 dikali 200 rupiah sama dengan 1000. Jadi total uang Dayu adalah 2000 rupiah. Ternyata uang sakunya Siti dan Dayu sama. Bagaimana dengan uang sakunya Beni? Beni memiliki 2 keping uang logam 1000-an. Berarti uang Beni adalah 2 dikali 1000. Jumlahnya 2000 rupiah. Ternyata uang saku Siti, Dayu, dan Beni sama, yaitu sama-sama 2000 rupiah. Namun, pecahan uang logam yang mereka miliki berbeda. Siti, uang sakunya 4 keping uang logam 500-an. Sedangkan Dayu, 2 keping uang logam 500-an dan 5 keping uang logam 200-an. Sedangkan Beni, uang sakunya adalah 2 keping uang logam 1000-an. Sekarang coba kalian amati buku tematik kalian halaman 50. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ada uang logam 500 rupiah dan juga 1000 rupiah. Kalian diminta untuk menghubungkan dengan jumlah uang yang nilainya sama. 500 rupiah. Kira-kira mana yang jumlahnya sama anak-anak? Good job, 200 ditambah 100 ditambah 200, hasilnya 500. Bagaimana dengan uang logam yang 1000 rupiah? 1000 rupiah itu sama dengan 200 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 200. Selain itu bisa juga 1000 rupiah itu sama dengan 100 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 200. Kita lanjutkan. Buka buku tematik kalian halaman 59. Coba kalian tentukan nilai pecahan uang berikut. Yang pertama, ada 1 lembar uang 1000-an dan 1 keping uang logam 1000-an juga. Jadi nilai uangnya adalah Rp 2000,00, ditulis 2000 rupiah. Dan yang kedua adalah 3 lembar uang 1000-an dan 1 lembar uang 2000-an. Nilai uangnya Rp 5000,00, ditulis 5000 rupiah. Yang ketiga, di sini ada 2 lembar uang kertas 2000-an. Jadi nilai uangnya adalah Rp 4000,00, ditulis 4000 rupiah. Dan yang terakhir, ada uang kertas 2000-an 1 lembar dan uang logam 1000-an 1 keping. Jadi nilai uangnya adalah Rp
3000,00. Ditulis Rp3.000. Kita lanjutkan buku tematik kalian halaman 60. Kalian diminta untuk memasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Dimulai dari 1000 dulu, Rp1.000. 1000, satu lembar uang 1000 sama dengan Rp500 ditambah Rp200 ditambah Rp200 dan juga ditambah Rp100. Rp2.000 sama dengan 2 lembar uang 1000-an. Dan yang terakhir Rp5.000 atau satu lembar uang Rp5.000 sama dengan 2 lembar uang 2000-an dan juga satu lembar uang 1000-an. Kita lanjutkan buku tematik kalian halaman 60. Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Nomor 1, 2 lembar 1000-an sama dengan titik-titik keping 500-an. Siti memiliki 2 lembar 1000-an. Ini jumlahnya adalah 2000. Apabila ditukarkan dengan 500-an, maka Siti akan mendapatkan berapa keping? Apakah 2? Oh, ini baru 1000. Berarti berapa? 4. 2 lembar 1000-an itu sama dengan 4 keping 500-an. Yang kedua, 1 lembar 1000-an sama dengan titik-titik keping 200-an. 1 lembar 1000-an, nilainya 1000. Itu sama dengan berapa keping 200-an? Kita hitung. Kalau 2 keping baru 400, 3 keping 600, 4 keping 800, kalau 5 keping 1000. Oh, berarti 1 lembar 1000-an itu sama dengan 5 keping 200-an. Bisa ya anak-anak? Kita lanjutkan. Soal yang nomor 3. 1 lembar 2000-an sama dengan titik-titik keping 100-an. 1 lembar 2000-an, berarti nilainya 2000. Mau ditukarkan ke uang logam 100-an. Kita hitung bersama-sama, kira-kira 2000 itu sama dengan berapa keping uang 100-an? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keping uang 100-an itu nilainya baru 1000. Nah, sedangkan yang diminta adalah 2000, berarti masih kurang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 keping uang Rp100 itu ternyata sama dengan 1 lembar 2000-an. Jadi 1 lembar 2000-an sama dengan 20 keping 100-an. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. 1 lembar 5000-an sama dengan titik-titik lembar 1000-an. 1 lembar 5000-an sama dengan berapa lembar 1000-an? Kita hitung bersama-sama. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ada berapa lembar itu anak-anak? Pintar sekali, ada 5 lembar. Berarti 1 lembar 5000-an itu sama dengan 5 lembar uang 1000-an. Good job. Dan yang terakhir, 2 lembar 2000-an. 2 lembar 2000-an sama dengan titik-titik lembar 1000-an. 4000 ditukarkan ke uang 1000-an. Kira-kira dapat berapa lembar? 1, 2, 3, 4. 4000. Jadi 2 lembar 2000-an itu sama dengan 4 lembar 1000-an.
Bisa ya anak-anak, kalian bisa mencobanya di rumah nanti dengan dibimbing oleh orang tua kalian. Kita lanjutkan poin yang terakhir, yaitu menentukan harga barang dengan sekelompok nilai pecahan uang yang setara dengan harga barang. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang pecahan uang, jenis-jenis pecahan uang, dan yang kedua mengurutkan pecahan uang, dan yang ketiga menukarkan atau mengenal nilai kelompok pecahan uang, dan yang terakhir menentukan harga barang dengan sekelompok nilai pecahan yang setara dengan harga barang. Coba kalian lihat buku tematik kalian halaman 139. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Nah, 4.000 itu sama dengan 2 lembar uang 1.000-an ditambah 1 lembar uang 2.000-an. Dan yang kedua, Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Rp3.000. Kira-kira pecahannya gimana ya anak-anak? 1 lembar Rp2.000 ditambah 1 lembar uang Rp1.000. Kita lanjutkan. Benny membeli krayon seharga 5.000. 5.000 berarti 1 lembar, ada 3 lembar uang 1.000-an ditambah 1 lembar uang 2.000-an. Jadi jumlahnya adalah 5.000. Soal yang nomor 4, Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Uang logam 1.000-an sebanyak 1 keping dan uang logam 200-an sebanyak 5 keping. Ini jumlahnya juga sama dengan 2.000. Sekarang kita lanjutkan untuk latihannya, membuka buku tematik kalian halaman 150. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapatkan uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa pecahan uang kembalian yang diterima oleh Siti? Uangnya Rp5.000, dibelikan pensil seharga Rp2.000. Maka pecahan uang kembalian yang diterima oleh Siti adalah 3 lembar uang 1.000-an atau sama dengan Rp3.000. Yang kedua, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima oleh Ali? Uang Ali Rp5.000, dibelikan penghapus harga Rp1.000. Jadi uang kembalian yang diterima oleh Ali adalah 2 lembar uang 1.000-an dan juga 1 lembar uang 2.000-an. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Berapa kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima oleh Siti? Mari kita hitung bersama-sama.
Uang Siti 5.000, kemudian dibelikan buku seharga 3.000 rupiah. Berapa kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima oleh Siti? Kembaliannya adalah 2.000 rupiah atau satu lembar uang 2.000 rupiah. Soal yang terakhir, Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Ali membeli kotak pensil seharga 4.000 rupiah. Berapa kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima oleh Ali? Kita hitung bersama-sama. Uang Ali 5.000, dibelikan kotak pensil seharga 4.000. Jadi kembalian atau uang kembalian yang diterima oleh Ali adalah 1.000 rupiah atau satu lembar uang 1.000-an. Nah, itulah tadi anak-anak kalian sudah belajar tentang pecahan uang. Yang mana pecahan uang itu ada, atau jenis-jenis uang itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Setelah itu kalian juga sudah mengurutkan pecahan uang dan juga mengenal nilai kelompok pecahan uang. Dan yang terakhir tadi, kalian sudah belajar menentukan harga barang dengan sekelompok nilai pecahan yang setara dengan harga barang. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Coba kalian buka buku tematik kalian atau kitab tematik kalian, halaman 132 dan 133. Silahkan dikerjakan. Setelah selesai, kalian lanjutkan untuk mengerjakan buku pendamping tematik yang C. Halaman berapa? Halaman 62, halaman 79, dan halaman 85. Kalian boleh bertanya ke ayah, bunda, kakak, atau tante, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, thank you so much for all of your nice attention. Keep spirit, keep happy, and keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day. Oke, the last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.